Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Saya doakan jenengan semua mudah-mudahan ada rezekinya cepat umroh, cepat haji. Okay? Barakallah. Baik saudaraku, sebelum saya singkat aja lah 30 menit lah paling lama. Okay? Sebelum kita berbagi pengalaman, ini ada jamaah Gus Nur ya, jamaah saya titip uang kemarin itu. Tapi sudah dibagi-bagi ya. Ada jamaah saya, ada dari saya sendiri, dari perusahaan saya di GN13 dan lain-lain. Ada 22 juta, ada yang 3 juta. Sebagian kita salurkan ke Palu untuk menggaji. Ada 13 ustadz itu yang ngajar di pesantren saya di Palu itu masuk ya. Karena kalau menurut ayat firman Allah di surat At-Taubah ayat 60, ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat mal ya. Nanti kita kupas itu pelan-pelan. Termasuk ustadz-ustadz yang ngajar di pesantren itu masuk layak ya. Kita salurkan ke sana, kita salurkan ke Jogja, kita salurkan ke Bangil, dan sebagian kita salurkan ke Mesir. Jadi ada anak yatim piatu, kakak adik ditinggal meninggal, bapak ibunya meninggal, orang Gresik, meninggal bapak ibunya, ini sekarang anak ini nuntut ilmu di Mesir. Nah kemarin kita salurkan ke sana juga. Nah ini ada sisa kurang lebih 10 juta. Ini saya salurkan di sini. Oke? Kurang lebih seperti itu. Ini saya serahkan dulu biar saya lego, biar bisa tidur saya. Megang uangnya orang tidak enak Pak. Masya Allah. Coba dibantu kita sebentar, kita berbagi pengalaman dulu ya. Ada 8 asnaf atau 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama apa? Fakir. Fakir itu apa? Fakir itu orang yang tidak punya kerjaan, tidak punya penghasilan, tidak bisa mencukupi kehidupannya, ya layak dapat zakat mal. Fakir ya. Yang kedua, miskin. Miskin itu apa? Punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi nggak cukup, kurang. Jadi lebih parah fakir. Yang ketiga, mu'alaf ya, mu'alaf. Yang ketiga mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam yang belum punya apa-apa, kembangkan nanti itulah ya. Yang keempat, amil. Oke, amir ya. Amir atau amil itu ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini juga berhak. Terus apa? Ghorim, riqab. Ghorim itu apa? Yang punya hutang. Nah, ya. Oke, terus riqab. Riqab itu budak, pembantu, sahaya. Yang terakhir, bukan yang terakhir, yang ketujuh apa? Musyafir. Jihad fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, ini luas ini ya, bisa kuli bangunan, bisa apalah ya, yang bisa perang melawan kafir-kafir harbi, orang-orang dolim, dan ibnu sabil, musafir yang melakukan pengembaraan jauh. Nah itu berhak. Monggo, ini tadi sudah diatur sama panitia, ada 12 orang fakir, miskin, ghorim, riqab, apa macam-macam, dan ada ghorim. Oh ini yang ghorim ya, yang ghorim ada 5 orang, 1, 2, ada 4 orang. Saya serahkan ke siapa ini? Ada panitia yang mewakili, monggo. Ini amanah dari jamaah Gus Nur. Ghorim 1, 2, 3, 4, sama ini ada 12 amplop, insya Allah. Ini total semuanya 10 juta. Barakallah, takbir. Oh, disalurkan ya. Alhamdulillah. Monggo yang belum zakat mal ya, yang hadir sini. Zakat mal itu kebutuhan biologis spiritual Pak. Orang makan terus, tapi kalau nggak BAB, apa yang terjadi? Ya sakit, ya error. Yang sakit apanya? Pencernaannya, perutnya, tapi nanti kemana-mana, ke otak, ke pikiran, macam-macam. Ada yang rusak
secara jasmani ada yang rusak, secara rohani hilang keberkahanmu, hilang kesehatan akalmu, gak tenang hidupmu, gak panjang umurmu. Kalau makan terus tapi gak BAB, gak dibuang, gak ada sirkulasi ekosistem. Minum saja tapi gak kencing, sama Pak, bisa kencing batu, bisa macam-macam. Kerja terus, masuk terus uangnya tapi gak dikeluarkan, gak disalurkan haknya yatim, haknya fakir, haknya miskin, maka 1 miliar penghasilanmu tunggu bangkrutmu. Pasti itu Pak, rumus itu. Kalau enggak ya bangkrut ekonomimu, ya bangkrut kesehatanmu. Ya, ayo yang belum zakat mal ya, zakat mal. Sebentar lagi zakat fitrah. Baik, saudaraku, saya mulai. Saya akan baca sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, hadisnya kurang lebih seperti ini. Nanti dicek hadisnya. Bagus ini hadis ini. Ini ada hubungannya sama itu, sama zakat mal tadi, sama zuhud ya. Saudaraku, ini diriwayatkan oleh As-Sa'ad bin As-Sahal bin Sa'ad. Ada sahabat datang menemui Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa kira-kira yang membuat saya ini bisa dicintai Allah, dicintai manusia? Ya Rasulullah, tunjukkan padaku amalan apa yang bisa dicintai Allah, dicintai manusia." Sahabat bertanya kepada Rasulullah dan Rasul menjawab, ada 2 amalan. Yang pertama, zuhudlah kamu, maka Allah akan mencintaimu. Zuhud kepada dunia, zuhud kepada dunia ini, maka Allah akan mencintaimu. Yang kedua, zuhudlah kamu kepada apapun saja harta yang di tangannya orang. Jangan pernah iri, dengki, meri terhadap hartanya orang. Zuhudlah kamu terhadap apapun milik orang, maka kamu akan dicintai orang. Subhanallah. Bapak, Ibu, zuhud itu bukan berarti nggak mau dunia. Jangan ya, ini banyak orang salah tafsir ya. Juga banyak orang yang salah momentum. Orangnya fakir, orangnya miskin, orangnya nggak punya apa-apa. Terus pagi, siang, sore, malam kemana-mana ngomong zuhud. Zuhud, nggak mau dunia. Tapi kondisinya fakir miskin, itu bukan zuhud Pak, itu kepepet, itu terpaksa ya. Fakir miskin nggak punya ngomong zuhud, nggak apa-apa sih, cuman nggak aneh kan gitu ya, nggak spektakuler. Nah yang aneh itu, yang luar biasa itu, ada orang kaya raya, hartanya banyak, berlimpah ruah, dia zuhud gitu loh Pak. Dia tidak terfitnah sedikit pun dengan hartanya. Itu keren Pak, mobilnya ada, rumahnya banyak, hotelnya di mana-mana, uangnya triliunan, tapi dia hidup sederhana. Itu baru spektakuler. Mudah-mudahan orang Tumpang ada yang seperti itu ya. Ada enggak ini? Saya kasih 2 contoh ya. Ini nyata Pak, real ini. Saya kasih 2 contoh ini. Yang pertama non muslim. Ada orang non muslim enggak? Ya, Presiden Uruguay yang ke-40. Coba nanti baca sejarah itu. Presiden Uruguay yang ke-40, masa jabatan Maret 2010 sampai Maret 2015. Baru kemarin. Ini orang yang paling sederhana Pak, padahal dia nggak ngerti syariat, non muslim, tapi Masya Allah, presiden termiskin di dunia. Ini bukan politik ya Pak, gajinya presiden Uruguay namanya Jose, siapa itu? Ada yang tahu? Siapa? Siapa? Bukan. Kalau istrinya namanya Lucy Popolanski, ya istrinya malah hafal saya. Masya Allah. Sebentar ya, biar nggak salah. Jose Alberto Mujica, presiden yang ke-40 Uruguay. Pak, gajinya itu sekitar 150 jutaan lah gajinya. Tetapi 90% disedekahkan ke rakyatnya.
90%. 115.000 US dollar kurang lebihnya, kalau dikurus ke rupiah itu kurang lebih 115 sampai 150 juta, tapi dia cuma ambil 700 US dollar. Dia cuma ambil 7 juta saja, sisanya dihambur ke rakyatnya. Dia tinggalkan istana presiden, dia tinggal di rumah yang sangat sederhana dengan istrinya, dia tinggalkan mobil dinas yang mewah. Dia pakai mobil kemana-mana sehari-hari, pakai mobil tua tahun 87, mobil Beetle apa itu. Presiden termiskin di dunia. Seluruh dunia ngomong ke dia, ya, Jose, kamu presiden termiskin gitu ya, tapi dia nggak mau. Tidak, saya bukan miskin, saya orang yang hidup sederhana, saya bukan miskin. Subhanallah Pak. Gajinya 150 juta, disedekahkan ke rakyatnya yang 90%, dia ambil cuma 7 juta saja. Dia bilang begini, kenapa kok kamu ambil 7 juta saja gajimu? Ya karena cukupku cuma 7 juta ini. Hidupku sebulan itu enggak lebih 7 juta ini, ya udah ini aja aku hidup. Sederhana, wibawa, rakyatnya pakai Alphard, dia pakai mobil tua, ya kan? Rakyatnya bajunya mewah, dia kemana-mana bajunya kumuh. Senang enggak punya presiden gini Pak? Itu di Uruguay Pak ya, presiden yang ke-40 kemarin 2010-2015. Tetapi saudaraku, saya percepat ya, jauh 717 sampai 720 Masehi silam, jauh sebelum ada Jose ini, umat Islam juga pernah punya khalifah, punya presiden yang lebih hebat dari ini. Siapa namanya? Khalid Umar bin Abdul Aziz. Kok Khalid? Umar bin Abdul Aziz. Baca sejarahnya Pak, ngeri itu Pak. Saya singkat aja ya, kurang lebihnya begini. Umar bin Abdul Aziz ini intinya orang kaya lah ya. Ya masih ada kerabat dengan khalifah sebelumnya, Sulaiman bin Abdul Malik ya. Oke, saya singkat cerita begini. Pas lagi ngumpul waktu itu pembayatan, tiba-tiba diumumkan di baiat banyak orang tuh bahwa khalifah sekarang adalah Umar bin Abdul Aziz. Bapak, apa yang terjadi? Beliau langsung kaget. Saya tak berdiri ya, kok nggak enak rasanya ini. Beliau langsung kaget, beliau langsung tidak kuat berdiri, beliau langsung tersimpuh, tersungkur, dia langsung duduk Pak. Ini sekarang ini. Presiden berikutnya malam ini kita sepakat sama-sama Umar bin Abdul Aziz. Kaget beliau langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak kuat berdiri dia, langsung duduk. Kenapa saya? Yang lain saja. Saya belum siap. Tetapi enggak bisa dibatalkan. Sepakat, semuanya setuju. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah berikutnya, menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Pak, bisa percepat-cepat aja ya, singkat cerita, hari pertama ngantor di kantor presidenan khalifah, datang Umar bin Abdul Aziz ke kantor, pas pampresnya banyak yang awal ya, dari sini masuk ke ruang istananya itu banyak pengawal. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz nanya kepada ajudannya, itu siapa kok banyak sekali itu pasukan itu? Dijawab, beliau adalah orang yang mengawal engkau ya Amirul Mukminin, ya Khalifah. Itu pas pampres kalau orang sekarang. Itu pengawal sampean semua. Umar bin Abdul Aziz menjawab, ngawal dari apa? Ya dari musuh. Bisa enggak mereka ngawal dari Allah? Kalau misalkan aku ini ada apa-apanya, bisa enggak mereka menyelamatkan aku dari kemungkaran Allah? Dari malaikat pencabut nyawa? Tidak bisa wahai Amirul Mukminin. Ya sudah, berapa gajinya? Katanya presiden ini Umar bin Abdul Aziz. Berapa gajinya itu mereka semua? 100 dirham per bulan wahai Amirul Mukminin. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi. Udah, bubarkan semua, pangkas semua, gajinya masukkan ke kas negara, sedekahkan ke rakyat miskin. 100
Saya nggak butuh pengawal, saya nggak butuh pas pampres, udah kurangin semua, saya cukup 1 orang saja ngawal saya. Ini langkah pertama Pak, masuk ke istana presiden pertama kali yang dipangkas itu anggaran pas pampres, anggaran bodyguard, anggaran pengawal pangkas semua, masukkan ke kas negara. Pak, bagi Umar bin Abdul Aziz jabatan presiden musibah Pak, bukan seneng Pak, musibah. Begitu masuk ke istana yang mewah, korden, kursi, semua perabot mewah dibuang semua, disetor ke kas negara. Dia pindah hijrah ke rumah yang sederhana. Bu, istrinya dipanggil, istriku, bajumu, perhiasanmu, semua kemewahanmu kembalikan ke negara. Kita hidup sederhana. Dan ini bajuku ini lepas, tolong ke pasar belikan aku baju yang kasar, yang jelek, yang harganya enggak lebih dari 6 dirham. Jangan sampai bajuku lebih bagus dari rakyatku. Istrinya protes Pak, ya jangan begitulah, ya apa presiden kan butuh wibawa, jangan begitulah. Enggak, kalau kamu mau ikut dengan aku, hidup sederhana, kalau enggak mau silahkan kembali ke saudara-saudaramu, hidup bergelimang harta. Akhirnya istrinya memilih mencintai suaminya. Saya lebih baik mengabdi mencintaimu daripada dunia dan isinya ini. Akhirnya emas, perhiasan semua, tas mewah, baju mewah, dibungkus semua, disetorkan ke kas negara. Hijrah pindah ke rumah yang sederhana itu. Rumahnya temboknya bolong-bolong Pak, ditambal sendiri sama lempung itu, sama Umar bin Abdul Aziz itu. Jadi enggak ada renovasi kantor 4 miliar, ganti korden 2 miliar, enggak ada Pak. Ya, itu. Kemudian hari berikutnya dia pecat semua gubernur-gubernur yang koruptor. Ya, setelah pas pampres dipangkas, dia pindah ke rumah sederhana, kemudian semua gubernur, pejabat-pejabat koruptor dipecat semua, diganti yang jujur. Selanjutnya dia datangi penjara-penjara, ulama-ulama aktivis oposisi yang dipenjara oleh pejabat sebelumnya dibebaskan semua Pak. Dia datangi sendiri, ya kalau sekarang Habib Rizik lah umpama ini ya, dia datangi sendiri, dia peluk, dia bebaskan. Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, itu kalau tidak salah beliau menjabat kurang lebih 2 tahun 137 hari, tidak sampai 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, tapi pasnya 2 tahun 137 hari. Baca sejarahnya Pak, itu sudah menguasai hampir 1/4 dunia itu, Afrika, Eropa, Asia. Masya Allah. Terus kemudian apa? Dibebaskan semua para tahanan-tahanan. Kemudian dia mulai hidup sederhana sampai suatu ketika Pak, ini ya, ini yang paling membuat kita merinding ini. Suatu ketika ini Abdul Aziz sudah mulai kelihatan tua sudah Pak, udah mulai sakit-sakitan kan, memang musibah Pak jabatan itu, nggak enak dia, udah kelihatan kurus sampai akhirnya teman-teman kecilnya, mantan pembantunya itu kalau ketemu nggak ingat loh. Masa kamu Umar bin Abdul Aziz? Iya aku Umar. Ah nggak mungkin, masa jelek begini? Masa rumahmu jelek begini? Masih bagus rumahku. Loh Pak, ya Allah. Sampai suatu ketika, nih ya terakhir ya, Umar bin Abdul Aziz datang ke kantor, ke bagian kas negara, kaget Pak di situ Pak. Perhatikan Bu. Dia begitu masuk, dia kaget, loh ini apa ini? Kok begitu banyak harta emas, apa ini? Kas negara itu loh, kok numpuk seperti ini, apa ini? Ngapain ini? Ayo buang, hambur ke rakyat. Dimarahi Pak, sidak Pak. Kalau saya sederhanakan bahasanya itu ya mungkin ada uang triliunan, ada emas, ada perak mungkin ya. Apa ini? Buang. Jangan numpuk-numpuk harta begini, salurkan ke rakyat. Marah dia, sidak. Apa jawaban ajudannya? Jawaban orang itu, wahai Amirul Mukminin,
Wahai Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah hampir seperempat dunia Afrika Eropa yang menjadi wilayahmu sudah tidak ada satupun orang yang mau nerima ini. Gak ada, kaya raya semua rakyatmu. Sudah gak layak terima zakat mal, zakat fitrah, gak ada yang mau. Cukup semua, tidak ada satupun yang miskin rakyatmu. Wahai Amirul, bahkan kalau engkau tahu justru detik ini engkaulah yang layak nerima ini, karena engkau yang paling miskin sekarang ini. Kaget Umar bin Abdul Aziz. Bapak Ibu paham cerita ini? Presiden, Bu, dia marah ketika lihat saldo negara itu kok banyak gitu lah hartanya, kenapa nggak disalurkan ke rakyat? Ternyata dia lebih kaget lagi, ternyata sudah tidak ada rakyatnya yang miskin. Rakyatnya nggak mau, Bu, dikasih BPJS, dikasih uang, dikasih beras, nggak mau. Dilempari kaos, nggak mau, Bu, rakyatnya. Udah kaya rakyatnya. Bu, aku mari maca sejarah Umar bin Abdul Aziz iki terus ndelok sampean iku rasane meh podo. Subhanallah. Akhirnya justru dia, Pak, presidennya ternyata yang termiskin. Justru presidennya yang layak mendapat bantuan. Gimana, Pak, kira-kira, Pak? Gak ada kalau gak di Islam, Pak. Gak ada kalau gak di syariat Islam, khalifah gak ada, Pak. Bahkan yang paling familiar ada tamu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, silakan masuk. Gimana? Perlumu perlu negara apa pribadi? Oh, saya perlu pribadi. Oh ya sudah, kalau tak matiin lampunya. Kan gitu kan? Tamunya heran, loh kok gelap, kenapa dimatikan? Ya kamu kan urusan pribadi, ini kan negara, lampu ini minyaknya minyak negara. Segitunya, Pak, syariat Islam itu. Bahkan yang terakhir Sayyidina Ali menantunya Rasulullah sendiri gimana? Pas perang, bertarung dengan salah satu musuh Allah dalam perang Khandaq. Ya kan? Ketika musuh terjatuh, mau dibelah lehernya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Ketika mau dipenggal lehernya, tiba-tiba orang itu meludahi wajahnya Sayyidina Ali, gitu, kena. Apa yang terjadi kan sama tahu ceritanya. Tek, berhenti, Pak. Iku katanya bacok iki, diludahi wajahnya, langsung berhenti, Pak. Dilebokno maneh pedangnya, gak jadi. Ditanya sama musuhnya, kenapa nggak jadi kamu bacok? Kamu harusnya mati. Aku bacok kamu, menggal kamu itu lillahi ta'ala. Kamu harus mati karena Allah. Cuman karena kamu kedulan ngeludahi wajahku, aku takut niatku kotor. Jangan-jangan bukan karena Allah tapi karena marah, karena dendam. Dah, tak cancel dulu. Kalau nggak khalifah nggak bisa, Pak. Kalau nggak Islam nggak bisa. Wes sampean wes. Warung katanya bacok didone ambek musuhnya sama. Ini apa kira-kira? Wow, kurang ajar. Mutilasi misalnya. Tidak bisa, Pak. Barakallah. Jadi puasa Ramadan ini intinya kita closing statement. Puasa Ramadan ini kalau di kitab Ihya Ulumuddin kan Imam Ghazali dawuh ada 3. Puasa biasa orang awam, sekedar nahan lapar, nahan haus. Ada puasanya orang khusus, ya, mulai nahan mata, nahan mulut, ya kan? Tapi ada puasanya yang khusus di atas khusus, mulai jaga hati, jaga batin. Nah, mudah-mudahan dengan puasa ini jenengan walaupun bukan presiden, tapi jenengan punyalah watak seperti Jose orang Uruguay tadi itu, atau Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab. Gak apa-apa sama miskin, yang penting tetanggamu kaya. Gak apa-apa sama ndak punya rumah, bangun rumahnya orang yang banyak walaupun sama nggak punya rumah, gak apa-apa. Itu kalau saman RT, RW, lurah, camat punya karakter seperti dia. Dan kita doakan mudah-mudahan suatu saat nanti presiden punya, Indonesia punya presiden seperti Umar bin Abdul Aziz. Ya, dia lebih baik hidup miskin, yang penting rakyatnya kaya. Gak ada rakyatnya yang layak dibantu, gak ada. Amin amin ya robbal alamin. Yang terakhir saudaraku, yang terakhir saya minta doa restunya ya, kan ini 10 terakhir.
doanya dikabul. Tolong doakan Pak di setiap sholatnya jenengan. Saya lagi bangun masjid, bangun pesantren di Singosari, cabangnya Palu. Nanti kalau jadi itu akan jadi pesantren tahfidz Quran gratis. Anaknya orang kaya gratis, anaknya orang miskin gratis, nggak bayar. Dan masjid yang insya Allah akan hidup 24 jam. Nah sekarang lagi mondasi. Saya mikir Indomaret aja bisa 24 jam. Ya, kafe maksiat aja bisa 24 jam. Masa masjid gak bisa 24 jam? Nah doa, ya Allah moga-moga Masjid Gus Nur cepat mari. Di YouTube ada di YouTube. Ya syukur-syukur bukan hanya doa. Ya barangkali mau ngirim besi boleh, ngirim semen boleh. Di Kelampok sana, Tumapel naik. Nah, nanti telepon Mas Rofi lah, nanti biar saya antar ke sana, lihat lokasi di sana. Ini yang bisa saya sampaikan. Doakan nggih Bapak Ibu, moga-moga lancar tanpa halangan, dan tak doakan jenengan mudah-mudahan jadi presiden Indonesia yang seperti Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin atata anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basyital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Ubsut alayya rizqan katsiran min kulli jihatin min khazaini rizqika bi ghairi minnatin makhluqin bi fadlika wa karamika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah al-kafi al-ghani al-mughni al-wahhab al-fattah ar-razzaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah.